Mati dulu hidangannya. Rotinya merek Swallow ya. Paresa, Paresa. Ya, nama Podol, program studi desain interior. Nama gue Meita. Dulu gue dari Prodi Kriya Tekstil. Bayu Impakti Ferdian, panggilan Bayu, DKP 2005. Nama saya De Fabian, dulu di Prodi Desain Produk, Aksen 27. Perkenalkan, nama gue Eri Wijaya Kusuma. Dulunya gue kuliah di program studi desain interior. Nama gue Febri, gue program desain interior 2005. Prodi desain produk, pertama kali masuk kuliah sebenarnya ngelamarnya ke DKV, itu karena nggak diterima jadi masuk ke desain produk. Nama gue Armita, Prodi Kriya Tekstil. Saya Gembong, Prodi Seni Murni, jurusan Seni Patung. Pengen jadi apa? Yang dulu pertama kali kebayang kayaknya jadi graphic designer. Itu profesi yang lumayan happening zaman kita masuk tuh zaman dulu. Awalnya sih memang pengen jadi desainer interior. Karena end goal gue waktu itu gue bikin toys gitu kan, gue ngerasa ya kayak cocok banget nih ya produk dah, simple estate gitu. Dulu ya masih pada umumnya kita semuanya mikirnya mungkin ya semuanya pengen jadi desainer cita-citanya. Mau jadi artis lah, seniman. Anjay. Nggak kepikiran jadi apa-apa. Menikmati hidup aja. Kudur bareng gua tuh. Sekarang ngapain? Ya, main musik. Main band-bandan. Dulu sempat jadi session player. 10 tahunan lah. Enggak sih, ya 10 tahunan lah. Terjebak kayaknya mah kutukan. Dari dulu di kampus juga gitaran mulu aja. Enggak. Alasan ke kampus kan buat main gitar, nyanyi-nyanyi sama temen-temen ya. Kuliahnya mah bonus. Terus hari-hari mah saya ini mengelola kedai di Mimilu di sini. Mengelola kedai vegetarian. Sekarang gue malah jadi pramugara di salah satu maskapai swasta di Indonesia. Ya owner dari agency desain, namanya Giza Lab, yang kita fokus di digital product design. Gue kerja di video game company, jadi kita mainly ini bikin game lah. Sekarang gue punya Aromanis, sibuk baking, ibu anak 2. Terus sekarang tuh sibukannya lebih ke jual segala macam sih. Jual tas, jual stiker, jual kue, jual roti. Kebetulan usahanya di bidang masih di bidang fashion, masih sejalur sama tema kuliahnya dulu. Nah, kebetulan tahun ini tahun ke-15, tepat di 2025 juga. Jadi alhamdulillah masih berusaha untuk konsisten di jalur itu. 2009 gue sempat kerja sebagai desainer interior dan furniture di beberapa perusahaan. Habis itu di 2012 gue cabut, ada opportunity untuk bikin perusahaan. Gue ajak 2 teman gue dari produk sama interior, si Emil sama Rizul. Terus kita bangun satu perusahaan interior dan furniture di Bali. Terus long story short, 2014 gue berkenalan dengan satu ekosistem yang namanya startup. Gue ikutan hackathon. Di situ gue ketemu co-founder gue yang membangun gue bareng-bareng. Dia yang memperkenalkan gue sama dunia lingkungan, dunia persampahan lebih tepatnya. Jadi waktu itu gue tahu lebih banyak tentang isu-isu persampahannya,
Terus gue melihat bahwa ini adalah isu yang sistemik dan waktu itu kita punya tekad, ya udah kita coba bikin sesuatu dengan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan sampah waktu itu. Bikin company, terus ada kebutuhan buat jadi produser, jadi gue start as a game artist, terus jadi produser, abis itu step up ke B2B sales. Jadi sebenarnya abis lulus gitu, gue apply dan gue ingat banget tuh obrolan dari si Bonja ini ya. Ada orang yang berasal tapi nempel banget sampai sekarang. Si Bonja bilang kayak, gue mah pokoknya apa dulu aja deh yang nyangkut gitu kan, jangan kayak apa ya, idealis dulu gitu. Apa aja deh langsung aja kerjain dulu gitu. Waktu itu akhirnya yang nyangkut tuh adalah bukan graphic house, bukan advertising agency, yang nyangkut tuh adalah software house, perusahaan software. Dan dia lagi butuh desainer yang palu gada gitu. Jadi dari graphic design nyetak kuku sampai si bikin web design juga tuh dia kayak ya udah gua ambil aja dulu. Nah di sana terus ketemu UX. Nah ternyata dari UX itu sebenarnya prinsipnya mirip dari tentang si desain gitu ya, yang komposisi, balance apa kayak pokoknya basic banget ya, tapi itu kepake banget. Waktu itu gue lulus kuliah, habis itu nyobain mau jadi fashion designer, tapi ternyata putus asa. Bukan putus asa sih, kurang apa ya, ternyata bukan passion gitu waktu itu. Terus aku coba iseng-iseng bikin pertama kali itu di tahun 2011 dari si Aromanis tuh, 2011 iseng buat cupcakes. Kenapa waktu itu iseng buat cupcakes? Karena waktu itu tuh lagi lagi bed rest pemulihan dari hepatitis waktu itu doang. Terus harus makan yang manis-manis supaya nggak lemes. Aduh tuh penasaran sama red velvet cupcakes. Abis itu gue bikin cupcakes, gue bikinin buat teman-teman gue. Sampai akhirnya kata teman-teman gue tuh, oh pada suka. Terus akhirnya ya udah gue jualin deh. Jadi Aromanis tuh dari tahun 2011 bulan September 2011 akhirnya ada Aromanis, akhirnya gue jualan cupcakes di situ. Ada salah satu teman main yang ngajak, ayo coba rekrutmen, kebetulan lagi ada pembukaan. Dan gue tertarik sih karena kayaknya enak nih, dia keliling-keliling terus, jalan-jalan terus. Ya udah gue cobain dan ya akhirnya sih lolos. Kenapa dari tes agak melipir ke video game, karena kalau tes gue dulu mikirnya modalnya gede, kudu bikin pabrik, belum ada 3D printer dulu kan. Jadi terus ketemu teman-teman di ITB juga kan, kayak di WIT, terus teman-teman dari IT. Ya udah kayaknya ini kayak masih align sama mimpi gue, terus jadi ya kecemplung sampai sekarang. Kita tuh awalnya kita cuma bikin aplikasi doang, aplikasi simple. Jadi kita dulu kita punya jasa koleksi sampah sendiri di Bali itu di Denpasar. Terus kita sempat bikin aplikasi untuk monitoring. Jadi untuk orang ngambil sampah, sampahnya berapa banyak, dibawa kemana dan semacamnya. Nah, terus dari situ kita shift, akhirnya kita nggak lagi melakukan jasa pengelolaan sampah, tapi kita lebih fokus ke si teknologinya. Jadi sekarang kan jasa angkut sampah kan banyak sebenarnya. Jadi kita partner sama mereka, kita bantu mereka digitalisasi. Jadi dari mulai pendataannya, dari mulai absensi pekerjanya, dari mulai tipe-tipe sampah yang diambil, kita fokus di situ. Jadi kita semacam agency gitu kali ya. Tapi bangun tools digital, terus kita bikin advisory juga. Sama sekarang yang terbaru itu kita bikin satu produk yang real, yang non digital, itu masuknya di ranahnya renewable energy. Jadi kita bikin satu energi terbarukan yang asalnya itu dari human waste, tai manusia gitu. Momennya itu pas gua belajar modding. Jadi ya tadi kan kerja di software agency ini, kerjaan gue itu sebetulnya kayak cuma sebulan sekali gitu. Habis itu nganggur banyak gitu. Akhirnya kayak belajar deh apa nih, bikin website kata gitu kan. Ternyata si developer itu punya permasalahan nggak bisa ngoding, tapi kayak nggak tahu nih bagusnya gimana ya, warnanya bagusnya gimana, fontnya bagus kayak gimana gitu. Vanilla belajar deh katanya, pelajarin biar bisa visualnya bagus aja, biar lu bisa ngobrol sama si developer. Nah di sana baru kebuka, oh ternyata bidang UX itu saat itu ya tahun 2009 kayak masih belum banyak yang ngulik deh.
Ya udah, gue akhirnya fokusin ke arah bisa bilang tuh digital design tuh di sana. Jadi dulu kebetulan ketemu sama teman-teman partner di sini tuh di TD. Jadi gue kuliah di SR, FSRD. Waktu itu dari teman-teman dari IT, angkatan 2005 juga. Itu mereka mau bikin kompetisi game. Ikutan kompetisi bikin game. Terus karena mereka nggak bisa gambar, mereka cari tuh teman-teman yang dari SR yang yang tertarik buat diajak bikin game baru lah untuk bantu bikin aset visualnya gitu. Nah itu waktu itu jadi ketemunya di situ tuh awalnya, ikut tabel lomba bikin game. Terus pas 2009 udah pada mau lulus, gue belum lulus, gue 2011 udah lulus. Itu mulai ya udah kalau misalnya itu nggak usah tahu deh, sering dihina gitu. Itu waktu itu udah pada mau lulus kan, kalau passion bikin game gitu kan ya maksudnya lu abis lulus lu ngapain mau bikin game, zaman dulu kan belum ada karir path-nya kan. Terus ya udahlah bikin ya udah diseriusin aja, kayak establish bikin perusahaan rame-rame gitu. Ya udah itu terus ya sampai sekarang. Terus juga sekarang apa namanya, mengelola kedai Mimilu di Dago. Kenapa bisa sampai mengelola ini? Karena ya band-band itu kan weekend seringnya ya. Terus kayaknya weekdays tuh perlu diisi aja, perlu daily activity gitu. Jadi beginilah mengelola kedai. Biar karena saya anaknya mager kemana-mana, jadi mendingan orang aja yang datang ke sini lah gitu, daripada saya harus keluar rumah gitu. Ayo datang. Mungkin kalau dari gue yang sampai sekarang gue masih sangat grateful gue kuliah di specifically di Cyberduck ya. Itu problem solving mindset ya sih. Itu menurut gue kayak sampai sekarang tuh kayak ya in daily life pun kayak sangat membantu proses berpikirnya itu untuk problem solving. Paling berasa adalah sistematika kita berpikir secara apa ya, secara taktis, secara terperinci, secara step by step. Jadi dalam menjalankan ini semua memiliki apa ya, secara manajerial atau manajemennya tuh lebih rapih lah karena kita punya bekal-bekal dari masa kuliah. Untuk skill zaman kuliah yang bisa membantu gue hingga saat ini, yang pertama mungkin cara berpikir kreatif dan juga menyelesaikan suatu masalah. Dimana di pekerjaan gue sekarang itu ya karena setiap hari kan bertemu dengan penumpang yang berbeda-beda, jadi dengan permasalahan yang berbeda-beda pula, jadi gue harus cepat berpikir problem solvingnya seperti apa, dan untuk solusinya tuh kadang kan antara satu dan lainnya berbeda ya, jadi harus berpikir kreatif sih. Ya menata sebenarnya mah ya standar. Menata, bikin konsep, ngatur-ngatur, ngomong. Banyak hal yang gue dapat pada saat kuliah. Kan waktu lulus dan kerja, terus gue masuk ke dunia startup. Di dunia startup itu mereka sangat hype banget yang namanya design thinking. Nah pada saat gue belajar design thinking, gue ngerasa loh ini mah yang gue pernah pelajarin waktu kuliah gitu, kayak ergonomi apa segala macam, kita mikirin persona orang dan semacamnya. Jadi gue ngerasa banyak hal dari mata kuliah yang gue pelajari waktu kuliah itu sebenarnya berguna dengan apa yang gue jalanin sekarang. Kayaknya ini deh kayak emang harus apa ya, nggak boleh berhenti ngulik gitu ya. Kan dari kuliah sebenarnya kita cuma dikasih ini nih lu mesti ngejar bisa ini, tapi kayak lu belajar gimana terserah lu kan gitu. Nah somehow kayaknya itu yang kemudian jadi bisa bikin gue kayak survive gitu. Oh kayaknya jalan ini nggak bisa deh, tapi kan gue mau katakanlah ngembangin bisnis ini gitu. Nah udah cari jalannya, pokoknya bawanya ke situ. Nah jadi si prinsip gue nggak tahu ya, bukan prinsip desain kali ya, tapi kayak apa, kayaknya si di kampus ITB ini yang lopusnya supaya kita ngulik cara belajar, ngulik cara apa sih ya yang behind the surface gitu. Misalnya visual design, tapi kan sebenarnya tuh prinsip-prinsip utamanya apa gitu. Apa sih yang bisa kita pelajarin supaya kita bisa ngejar si hasil tersebut.
Sama 2 itu sih yang nempel sampai sekarang. Sebenarnya ada apa ya? Karena emang sebenarnya dari awal gue juga belum pernah bisnis juga. Di keluarga juga nggak ada yang bisnis. Jadi bisa dibilang gue satu-satunya anggota keluarga yang emang bisnis gitu. Tapi ya itu ternyata kalau misalnya bisnis bikin kue atau enggak jualan kue, tapi backgroundnya bukan dari kuliah bisnis atau lulusan yang bisnis, ternyata ada serunya juga gitu. Sampai akhirnya gue tuh bikin si aromanis ini tuh dari warnanya gue mainin gitu, dari rasanya juga karena emang gue tukang makan juga, dari rasanya juga gue mix and match gitu. Sampai akhirnya kan waktu kuliah tuh kan gue tugas akhirnya ngambil teknik marbling, gue aplikasiin ke kue gitu. Jadi emang ada kue yang emang gue pakai marbling gitu, jadi emang rainbow banana tapi gue bikinnya marbling. Jadi itu merupakan jadi salah satu selling point gue juga sih gitu, karena emang mungkin background gue seni rupa, tapi kalau misalnya emang gue di tekstil tuh nggak bisa dimakan gitu hasil akhirnya gitu ya. Pisahnya tuh mungkin dijadiin baju, dipamer apa segala macam. Tapi kalau misalnya emang di kue gitu bisa langsung dinikmati gitu, bisa langsung dimakan. Terus yang kita marketing gue, yang marketing mix Pak Susanto, Halmar itu betul. Itu kayak salah satu yang paling impactful, maksudnya kayak eye attention, interest, desire, action, terus pakai lagi positioning, pricing dan lain-lain. Itu paling relevan. Habis untuk prosesi gue. Dan juga sih marketing masih bisa di-implement ke semua bidang. Cuma di tim aja, cuma di satu produk. As an individual, gue percaya gini. Setiap orang sudah ada as a individual itu mereka adalah salesperson dalam berbagai kapasitas. Buat orang bisa sukses, dia mesti bisa sell, dia bisa about the sales. Dan prinsip marketing itu penting banget. Itu relevan mau. Sampai yang marketing, of course yes, still yang normal dipakai dari awal-awal. Saya udah nggak pernah gambar lagi. Makanya itu nggak ada ya. Iya, tapi di luar itu kayak ergonomic, design, sudah membantu apa sih? Membantu kita buat bikin kayak critical thinking what's behind the every single aspect. Komposisi, terus in konsep, material, kayaknya lumayan ngaruh sih. Kayak gitu-gitu tuh kayak bikin musik gimana sih, konsepnya apa sih, mau dibungkusnya kayak gimana sih gitu. Terus ya karena saya juga produser juga kadang-kadang, jadi untuk menentukan karya bisa sampai ke situ teh kita harus ngebungkusnya dengan cara yang bagaimana gitu. Begitu. Terus kalau di sini di kedai ya menyelesaikan masalah dengan cepat atau dengan nggak cepat juga sih sebenarnya, kayak berpikir kritis lah gitu ya, gimana ya bahasanya, itulah pokoknya mah. Ergonomi user experience tuh kayak mungkin kalau di industri gua sangat-sangat kepake. Jadi kayak kan udah kan lu bikin produk buat orang, lu bikin produk, even bikin game, you want to try to solve problem gitu. Jadi kayak itu kayak mindset itu tuh yang kayak orang tuh mainnya di sofa, atau orang dia tuh sebenarnya mainnya behaviornya tuh tiduran. Itu kayak something yang ya somehow kepake sampai sekarang gitu. Surprisingly ya, yang dulu kayak mungkin kayak kuliah remeh lah gitu. Tapi kayak mindset itu framework seperti itu tuh yang sampai sekarang tuh kayak super kepake, dan gue sangat-sangat grateful gitu. Pada saat gue terjun di Gringo, gue melihat memang perspektif gue yang punya background desain itu lebih sedikit berbeda dengan orang-orang yang nggak punya background desain. Itu yang gue ngelihat rada beda.
jangan terlalu serius kuliah, maksudnya seimbangkan antara kuliah dan main. Karena main itu juga perlu. Karena biar nggak stres aja sih. Kalau terlalu serius juga beban juga kan. Jangan main mulu. Sering-seringin aja nongkrong. Ketemu teman arsitek, ketemu teman Unpar, ketemu teman Unpad, ketemu fakultas lain, terus ke prodi lain, nongkrong-nongkrong, main musik, banyakin temen nih. Biar pas ada ini, ada si itu. Perlu ini, ada si itu. Rezeki di masa depan teh dari teman-teman itu yang kemarin-kemarin nongkrong gitu. Jadi perbanyaklah nongkrong. Ya intinya kita harus jadi dalam bisnis ya sebagai manusia atau bisnis atau apa ya harus adaptif sama perubahan yang ada, itu aja sih. Kalau gue saran sih take more risk sih. Take more risk. Ya, soalnya kan TPB zaman-zaman kita YOLO banget kan. Dan kita semakin berumur kan pasti resiko yang kita bisa ambil makin kecil ya. Jadi menurut gue kayak kalau gue masih muda, gue bakal take more risk on a lot of thing. Santai aja, lu nggak usah worry kalau lu nggak bisa gambar, lu nggak usah worry kalau nilai lu kadang-kadang lebih jelek daripada yang lain, karena lu nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan sana, lu nggak pernah tahu takdir lu seperti apa ke depan. Enjoy aja, nikmatin aja pertemanan lu dengan teman-teman sekitar lu, enjoy aja kuliah lu. Mungkin gue akan belajar personal financial management lebih tinggi lagi. Dan satu lagi, jangan terlalu arogan. Arogansi itu bisa dalam berbagai bentuk. Kayak, mempertahankan karir. Kayak, industri yang sama karena gue punya passion di industri itu. Ada kalanya lu bisa ngomong kayak fuck that man. Simple sih ya, jangan menyerah, terus sabar. Karena kalau ya sebenarnya nyambung ya, kalau misalnya lu nggak sabar kan jadi nyerah gitu kan. Coba tahan dulu misalnya konsisten di satu hal sampai ada hasil gitu loh. Jangan dikit-dikit misalnya lagi seneng ini dikerjain terus taunya ada kayak godaan distraction gitu ya, lu pindah lagi gitu. Itu malah jadinya lu jadi nggak expert di bidang itu gitu. Gitu. Kalau misalnya mau bersabar, mau ngulik, mungkin belum berhasil karena lu masih belum benar-benar belajar sedalam-dalam yang semampunya gitu. Bayang nggak? Jadi kayak baru segitu doang udah merah gitu. Padahal mungkin lu belum jauh belajarnya gitu. Sepertinya segitu aja kali ya. Gue mau lanjut ke Zaki dulu ya, bawah. Udah kesiangan. Bye-bye.